Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan kembali sesi belajar struktur beton bertulang modul kedua. Pada bahasan kali ini saya akan mengangkat pertanyaan, mengapa beton memerlukan tulang? Nah, tulang di sini tentunya bukan tulang makhluk hidup ya, Sobat Struktur, namun apa yang disebut dengan istilah tulang atau tulangan dalam beton, kita akan kaji bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Nah, seperti kita tahu bahwa beton terdiri dari campuran antara pasir, semen, kerikil, serta ditambah dengan air. Campuran ini akan seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi keras seperti batuan alam. Nah, di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kekurangan dan kelebihan daripada beton, material beton adalah bahwa beton ini memiliki kuat tekan yang tinggi. Dia akan kuat saat memikul atau harus memikul gaya tekan. Namun di satu sisi beton juga memiliki kelemahan, yaitu pada saat beton harus memikul gaya tarik, dia akan menjadi lemah ataupun mengalami kegagalan yang sifatnya getas. Nah, oleh karena itu muncul istilah beton bertulang, yaitu adalah kombinasi dari beton serta tulangan baja yang bekerja secara bersama-sama untuk memikul beban yang ada. Nah, seperti sobat struktur lihat di bagian sebelah kanan dari presentasi saya terlihat satu model balok beton begitu yang terbuat dari busa seperti ini. Di balok beton ini pada kondisi pertama adalah pada saat belum memikul beban ataupun dalam kondisi tidak terjadi gaya tarik ataupun tekan pada beton. Nah, pada model busa ini kita berikan garis-garis vertikal menunjukkan serat-serat dari material busa tersebut. Pada saat memikul beban, ada beban dari atas, begitu ya, beban gravitasi dan sebagainya yang dilambangkan ataupun digambarkan dengan cara menekuk busa tersebut. Sehingga kalau sobat struktur lihat saat busa ini melengkung seperti ini, bagian atas daripada busa ini akan garis-garisnya mendekat. Ya. Artinya pada sisi atas busa ini tertekan, memikul gaya tekan. Namun kalau sobat struktur perhatikan di sisi bawah, serat-serat itu atau garis-garis itu saling menjauh satu sama lain. Artinya di bagian bawah terjadi gaya tarik. Nah, struktur beton pada suatu struktur umumnya terjadi kombinasi antara gaya tarik dan gaya tekan. Nah, di sini fungsinya apabila beton itu dia bekerja sendiri tanpa adanya teman berupa tulangan baja, maka pada sisi bagian tarik dia akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pada sisi tarik seperti di busa ini, di bagian bawah, kita perlu sediakan ya tulangan baja. Nah, tulang baja ini akan memberikan kuat tarik yang tentunya tidak dimiliki beton. Selain itu, tulang baja umumnya sebetulnya dia juga memiliki kemampuan untuk memikul beban tekan. Sebagai contoh, kalau sobat struktur perhatikan pada elemen kolom beton, maka tulangan baja yang ada di dalam kolom akan memikul tarik, kadang juga dia akan berfungsi untuk memikul gaya tekan juga. Nah, tulang baja yang biasanya berupa batang baja bulat ini diletakkan, ditanam di dalam material beton, khususnya kita sediakan di daerah tarik, seperti contoh di kasus balok busa tadi. Tulangan ini akan memikul gaya tarik yang timbul akibat beban eksternal yang bekerja pada struktur beton. Tulangan memanjang akan diletakkan dalam beton, dia akan berfungsi sebagai pemikul gaya tarik maupun gaya tekan yang terjadi. Nah, pada saat tulangan baja itu memikul gaya tekan, maka tulang tersebut sering juga disebut tulangan tekan. Tulangan memanjang ini sering juga disebut dengan istilah tulangan utama atau tulang lentur. Pada elemen struktur plat beton terkadang juga sering diberikan tulangan dalam arah tegak lurus dari tulang utama yang sering disebut sebagai tulangan sekunder. Jadi kalau kita memiliki struktur balok memanjang begitu, maka tulangan memanjang akan diletakkan memanjang atau searah dengan panjang balok. Namun pada saat kita membuat struktur plat lantai,
Terkadang tulangan harus kita berikan dalam dua arah ya, dalam arah memanjang begini, atau juga dalam arah melintang daripada struktur plat tersebut. Jadi tergantung dari jenis struktur yang akan superstruktur lakukan desainnya. Nah, ini adalah contoh gambar detail, gambar teknis dari suatu struktur balok beton bertulang. Ini yang disebut dengan tulangan memanjang. 4 tulangan di bawah yang berwarna merah ini sering disebut tulangan memanjang, tulangan lentur, atau tulang utama, atau longitudinal reinforcement. Jadi, kalau dilihat dalam bentuk foto aslinya, ini adalah tulangan memanjang yang saya lingkari. Kemudian selain tulang memanjang pada struktur beton umumnya dilengkapi juga dengan tulang geser atau tulangan sengkang. Jadi tulangan yang arahnya vertikal ini disebut dengan tulangan geser, tulangan sengkang, atau shear reinforcement, atau sering juga disebut stirrup. Jadi kalau dalam foto ini adalah bentuk yang ini. Nah, dalam bentuk gambar teknis biasanya kita harus menyajikan gambar kerja dengan sedetail mungkin sehingga memudahkan pada saat pengerjaan di lapangan. Ini adalah gambar tulangan utama berupa lingkaran-lingkaran bulat. Kemudian tulangan yang ini adalah tulangan gesernya, atau stirrup atau sengkang. Kemudian ini adalah menunjukkan garis badan daripada si balok tersebut. Nah, tulang baja atau reinforcement umumnya berbentuk lingkaran, bentuk lingkaran memanjang yang banyak digunakan dalam struktur beton bertulang. Pada dasarnya, bentuk tulang baja ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang baja polos dan tulang baja sirip. Namun untuk keperluan tulangan beton struktural, di SNI sudah diwajibkan untuk menggunakan baja sirip ataupun deform. Tulang baja polos di lapangan dinotasikan sebagai BJTP, sedang tulang baja deform dinotasikan dengan BJTD. Jadi kalau sobat struktur lihat di sini adalah nampaknya tulangan baja ulir, ada sirip-siripnya, sementara pada bagian sengkang ini adalah tulangan baja polos atau BJTP. Nah, untuk ukuran tulang sendiri di pasaran terdiri dari ukuran yang beraneka ragam, mulai dari diameter 6 mm, 8, 10, 13, hingga eh, maksimum 50 mm. Nah, mutu dari baja tulangan umumnya ditentukan dengan istilah kuat lelehnya. Sebagai contoh, PJTD 24 memiliki nilai kuat leleh minimum FY 24 kg per milimeter persegi atau 235 MPa. Kemudian kuat tarik minimumnya 382 MPa. Di mutu dari tulangan tentunya harus direncanakan oleh perencana daripada struktur. Nah, selain bentuk tulangan yang berbentuk lingkaran dan memanjang tadi, tulangan baja kadang juga dirangkai menjadi suatu jaring kawat baja, atau mungkin sering disebut dengan istilah wire mesh, seperti gambar di samping. Dikenali biasanya wire mesh ini berdasarkan diameter kawat baja serta ukuran lubang kotaknya atau jarak pusat ke pusat menerima kawat baja. Kawat baja yang digunakan umumnya memiliki kuat tarik minimum yang tidak kurang dari 490 megapascal. Nah, selain tadi tulangan beton yang normal, kemudian tulangan kawat, eh, kawat baja atau wire mesh, ada juga tulangan baja prategang. Nah, tulangan baja prategang umumnya dapat berupa kawat tunggal atau wire, seperti gambar di atas. Bisa juga berupa namanya strand, jadi dari beberapa kawat baja diuntai. Bisa diuntai dari 2 kawat baja, 3 kawat, 5, atau 7 kawat tunggal. Jadi ini yang disebut dengan strand, yaitu untaian dari kawat-kawat baja. Nah, kemudian kalau strand diuntai lagi, dia akan menjadi tendon. Tendon 7 strand dengan 19 wire atau 19 kawat. Jadi ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strand, masing-masing strand ada 19 wire. Nah, biasanya ini memang digunakan pada struktur balok beton prategang, yang biasanya dikhususkan untuk bentang-bentang panjang. Kawat baja yang digunakan memiliki diameter nominal mulai dari 2,5 mm, 3 sampai 8 mm. Nah, satu buah strand umumnya mempunyai
tarik yang cukup tinggi, 1700 hingga 1800 megapascal. Nah, itu saja Sobat Struktur, topik kita kali ini tentang tulangan baja. Semoga eh, menginspirasi Sobat Struktur sekalian. Mungkin kita akan jumpa dalam modul berikutnya. Salam struktur.